Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات sidang surat Idul Adha rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun, tak bisa diganti dengan harta sebanyak apapun. Artinya yang kaya belum tentu bisa membeli dengan hartanya, pun yang miskin belum tentu tak mendapatkan kemelaratannya. Nikmat apa? Nikmat hidayah, iman, Islam, tidak pandang kaya ataupun miskin. Tidak jaminan banyak harta lantas hidayah datang. Andaikan hidayah ditentukan oleh banyaknya harta, tentu yang paling layak mendapat hidayah korun namanya. Jabatan, pangkat, kekuasaan tidak menentukan hidayah seseorang. Andaikan hidayah ditentukan oleh tingginya jabatan, tentu yang paling layak mendapat hidayah Fir'aun namanya. Namun sejarah membuktikan Korun semakin kaya semakin jauh dari hidayah. Fir'aun semakin berkuasa semakin jauh dari hidayah. Pun tak menjadi hambatan, tak punya harta, pangkat, jabatan dan kekuasaan. Tak kalau Allah memilih dan menghendaki, siapapun tak ada yang bisa menghalangi. Terbukti dalam sejarah Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam. Kebanyakan manusia balas aku merendahkan dan meremehkan, menjadi bahan cacian bulian di mana-mana. Tapi Allah angkat. Allah jadikan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW, wasiatkan surga baginya. Bahkan dalam hadis sandalnya, perompaknya, bakmianya sudah terlihat di surga. Apa karena hartanya? Tidak. Karena pangkat jabatan sama sekali. Tapi karena hidayah, iman, Islam yang dia jaga pada saat itu meskipun nyawa taruhannya. Maka sejarah ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Nikmat hidayah, iman, Islam yang menggerakkan kaki kita, hati kita untuk menghadiri dan mendirikan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Senantiasa kita syukuri dengan bentuk komitmen hidup berlandaskan iman dan Islam sampai akhir hayat pun kita tetap teguh menjaga iman dan Islam kita. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan kepada insan mulia
sultannya Madinah, beliaulah uswatun hasanah, tak lain tak bukan beliaulah Nabi Muhammad ibn Abdullah. Semoga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang istiqamah dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka salat dan berkurban adalah bukti rasa syukur kita pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami Allah telah memberikan nikmat yang banyak padamu wahai manusia. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Maka di pagi ini salat kita dan setelah ini kurban kita adalah bagian dari wujud rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang akan senantiasa dikenang sejarahnya oleh peradaban manusia termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang kisah tersebut dijelaskan oleh Allah begitu indah dan detail dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam Quran surah As-Saffat ayat yang ke-99 Allah berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Jemaah, Allah mengisahkan tatkala Nabi Ibrahim mengalami kegelisahan, kecemasan, keresahan dikarenakan dakwahnya tak kunjung juga diterima oleh umatnya. Di sisi lain Nabi Ibrahim mengharapkan adanya keturunan yang akan mendampingi dakwahnya. Maka Nabi Ibrahim pergi kepada Allah untuk berdoa dan memohon petunjuk. Apa yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Yang dimohonkan Nabi Ibrahim kepada Allah adalah berdoa agar Allah berikan keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka Allah menjawab, mengijabah doa tersebut di dalam ayat selanjutnya, fatabashsharnahu bi ghulamin halim. Maka berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran putranya yang amat sangat saleh. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Tatkala Allah telah memberikan seorang putra sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim, ujian yang sesungguhnya muncul ketika Nabi Ismail sudah menjelang remaja. Digambarkan Allah dalam ayat tersebut, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni qad adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ismail usia remaja, Allah perintahkan dalam mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Lantas bagaimana respon dari Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim taat dan cinta pada Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi ini dan meminta pendapat kepada putranya. Wahai anakku, aku telah bermimpi Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapat? Inilah jawaban luar biasa dari Nabi Ismail. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas shabirin. Wahai ayahku, jika memang itu perintah dari Allah, maka laksanakan. Insyaallah engkau akan mendapati putra ini termasuk orang-orang yang salah. Maka dari cuplikan kisah tersebut jemaah, bagaimana keluarga Nabi Ibrahim memberikan teladan kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada dirinya bahkan nyawanya sendiri.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang sholat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berpasrah diri dan siap untuk melaksanakan penyembelihan itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah panggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu, engkau telah membenarkan mimpi dan perintah kata Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh memang itu ujian yang nyata dan berat bagimu, tapi engkau tetap melaksanakan. Apa balasan dari Allah? Wa fadainahu bidzikrin 'azim. Allah tebus, Allah ganti putranya Nabi Ismail yang awalnya akan disembelih, Allah tebus dan ganti menjadi dzikrin 'azim, sesembelihan yang besar. Kemudian ditutup dengan ayat selanjutnya, wa qarabna 'alaihi fil akhirin. Allah janjikan peristiwa ini akan senantiasa dikenang oleh sejarah umat manusia, termasuk diri kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang sholat Idul Adha rahimakumullah. Apa yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Setidaknya ada 5 hikmah yang dapat kita ambil sebagai bekal kehidupan kita di saat itu. Yang pertama, apapun keresahan kita, apapun problem kehidupan kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, hanya Allah tempat kita memohon dan berdoa. Sebesar apapun masalah kita, serumit apapun problem kehidupan kita, tempat kita berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tatkala mengalami keresahan, dakwahnya tak kunjung bisa diterima, di sisi lain tak kunjung juga diberikan keturunan. Maka Nabi Ibrahim berdoa memohon hanya kepada Allah. Maka hikmah yang pertama, apapun problem kehidupan kita, tempat kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka jangan sampai tatkala problem datang pada kita, justru kita lari kepada selain Allah. Hadirin, hadirat, sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah senantiasa kita sebagai orang tua memohon, berdoa dan mendidik putra putri anak keturunan kita menjadi golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Dari keturunan yang soleh solehah itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga kita, menjadi qurrata a'yun dalam keluarga kita, menjadi pandangan dan hati yang tentram tatkala melihat putra putri kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Hikmah yang ketiga yang dicontohkan dalam kitab tersebut, tatkala Allah berikan ujian untuk menyembelih putranya sendiri yang amat sangat ditunggu, dididik yang penuh kasih sayang, amat sangat dicintai. Tak kalau perintahkan Allah menyembelih, maka tetap Nabi Ibrahim melaksanakan. Bukti apa? Bukti bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menempatkan Allah sebagai prioritas di atas segala-galanya, mencintai Allah melebihi cintanya pada apapun dan siapapun. Maka mari kita berikhtiar dan berusaha menanamkan keimanan, ketauhidan, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita pada apapun dan siapapun. Hanya dengan kita menempatkan Allah dan memprioritaskan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya yang akan menjadikan kita bisa merasakan manisnya beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salah satu dari 3 perkara yang akan mendatangkan perasaan manisnya beriman adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala seseorang menempatkan Allah sebagai prioritas, mencintai Allah melebihi cintanya pada apa
apapun dan siapapun. Meskipun dengan logika manusia tidak masuk akal, tapi kalau dengan iman karena cinta pada Allah, perintah yang berat terasa ringan. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimahullah. Hikmah yang keempat dari kisah tersebut, setiap pengorbanan di jalan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah janjikan inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh kami akan membalas setiap kebaikan. Sungguh Allah senantiasa akan membalas setiap pengorbanan di jalan Allah. Maka jemaah, teruslah kita berusaha. Apapun yang bisa kita lakukan, baik dengan harta kita, baik dengan tenaga kita, harta kita, semua yang kita korbankan di jalan Allah, pasti Allah akan membalas setiap amal kebaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, ketika Allah menjanjikan kisah tersebut akan senantiasa dikenang oleh sejarah umat manusia, terkhususnya umat Nabi Muhammad SAW, maka sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah dan cinta kita kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka pada suasana Idul Adha ini kita kenang peristiwa tersebut, kita lanjutkan perjuangan tersebut dengan perintah syariat berkorban. Kemampuan, maka berkorbanlah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa dari umatku memiliki kemampuan, keluasan, namun enggan melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, jangan dekati tempat sholat kami. Menandakan apa? Begitu dianjurkannya ibadah kurban sebagai rangka untuk mendekatkan takwa kepada Allah. Siapapun yang memiliki kemampuan, berkurbanlah. Jangan sampai menjadi orang yang digambarkan Rasulullah punya kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari yang hari ini dalam kesempatan Idul Adha ini memiliki kemampuan, kita kurbankan sebagian dari harta kita untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah dan cinta kita pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mari kita akhiri khutbah Idul Adha ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kshif 'anna al-bala'a wal ba'a wal ghala'a wal fahsya wal mihan wal fitan wal zahina wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.